minggu kita bertemu lagi di minggu terakhir di tahun 2020. Amin. Kita berharap di tahun yang berikutnya kita mendapatkan kekuatan yang baru, harapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita siapkan pikiran kita, hati kita, tubuh kita untuk memuji nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan, kami terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami dan melalui hidup kami Tuhan. Kau Allah yang selalu hadir, Kau Allah yang selalu memegang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu selalu indah, selalu tepat pada waktunya Tuhan. Meskipun musim ini Tuhan masa berat bagi kami Bapa, dan kami percaya Kau Tuhan Allah yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menyembuhkan kami, yang memberikan kekuatan dan semangat yang baru dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau selalu bersyukur. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan, berikan keselamatan. Allah ini setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Ya Bapa, kini Kau
aman di dalam hadirat-Mu. Sambungilah dengan setia. Dan tuangkan diri tanganku, dan Kamu berserah.
kami boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Menikmati hari-hari bersama-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini Engkau sudah menyertai kami. Dalam ibadah kami yang terakhir dalam tahun ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Engkau sudah pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau melindungi kami. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah dari hidup kami keluar penyembahan kepada-Mu Tuhan. Biarlah dari hidup kami Tuhan keluar nada-nada ucapan syukur yang kami boleh terus sampaikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Biarlah nada-nada syair yang kita sampaikan bersama-sama dengan malaikat di surga memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Raja kita. Kali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam dengarkan firman sebagai satu bekal nasihat bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menatap masa depan kami, hari depan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi kami supaya kami boleh mengerti dan memahami, sehingga setiap perkataan firman-Mu ini Tuhan sesuatu yang akan terus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom.
Puji Tuhan, di minggu yang terakhir dari tahun ini, hari ini adalah hari terakhir kita beribadah. Kita akan ketemu tahun depan. Nah saudara, seperti dalam khotbah hari Jumat waktu Natal kemarin saya sampaikan, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu menyusun puzzle hidup kita dan juga dunia ini. Bagaimana Tuhan sedang menyusun puzzle itu sesuai dengan posisinya masing-masing, sehingga nanti kita akan melihat satu gambaran yang jelas. Mungkin hari ini kita rasakan kok enggak begitu jelas Tuhan. Mungkin rasanya potongan itu belum nampak seperti apa. Tapi hari ini kita akan mau belajar, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapinya, sehingga kita akan bisa lihat, oh ternyata susunannya mungkin aku ini terlalu memaksakan, sehingga posisinya itu tidak pas gitu ya. Aku mungkin terlalu salah menduga, salah mengartikan, sehingga aku rasa kok tidak pas. Padahal sebetulnya belum selesai Tuhan lakukan. Ya, kita buka dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Lukas pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4. Jadi saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas seorang tabib, sekarang ini dia dokter. Dia mengiringi, dia tahu, dia menjadi murid Tuhan, dan kemudian dia tahu bagaimana Yesus, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kemudian Lukas termasuk salah satu orang yang juga setelah Yesus kemudian mati dan bangkit, Lukas termasuk salah satu orang yang berjalan bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan penginjilannya. Nah kemudian Lukas katakan, jadi Lukas ini menulis dua kitab, yang pertama kitab Lukas, yang kedua Kisah Para Rasul. Dia karena seorang dokter pasti dia orang yang teliti. Kalau dalam foto karakter kita warnanya pasti ungu, dia teliti. Kenapa? Kalau tidak teliti dia salah kasih obat aja. Ya, dokter dia harus teliti. Nah kemudian karena dia menuliskan dengan rinci, dia katakan peristiwa demi peristiwa yang dari semula, dan kemudian dia coba urutkan menjadi satu kronologi. Urutan peristiwa-peristiwa itu kemudian yang dia katakan aku tuliskan kepadamu, supaya apa? Berita itu jelas dan orang bisa mengerti. Nah saudara, apa kaitannya? Nah kita melihat dalam peristiwa seperti saya katakan tadi, bagaimana seperti yang dikatakan tadi, bahwa pasal itu, potongan peristiwa demi peristiwa itu yang sedang Tuhan susun. Meskipun sekarang belum semua jelas, tapi yang jelas apa yang Tuhan sedang susun akan suatu saat akan menjadi satu gambaran yang sangat jelas, sangat terang. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu kemudian kita akan mau belajar. Kita akan lihat aplikasinya untuk hidup kita nanti apa.
Ya. Nah, kita mencoba melihat dari bagaimana dalam perjalanan Yesus, potongan pasal-pasal itu mulai terungkap, dan dari bagaimana kita akan belajar. Saya katakan aplikasi dalam hidup sehari-hari supaya kita tidak hanya sekedar tahu sejarahnya begitu, masa lalunya itu begitu, tapi untuk sekarang ini apa? Nah, saudara, kita melihat peristiwa demi peristiwa itu bahwa diawali dengan malaikat yang menyampaikan pesan kepada Zakaria. Kemudian dia memberitahu bahwa istrinya Elizabeth yang mereka sudah pada tua waktu itu, dikatakan tahun depan kau akan punya anak. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu diceritakan dalam Lukas pasal 1 ini, ayat, kalau Bapak Ibu yang Alkitab dikatakan ayat 5 sampai yang ke-25, menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana dikatakan dia akan mendahului Tuhan datang. Jadi dia adalah pembuka jalan sebelum Yesus memulai pelayanannya. Dan memang dibuktikan bahwa 30 tahun lamanya kemudian setelah Yohanes menjadi dewasa, dia mulai memberitakan, dia mulai membaptis orang, dia mulai menyerukan tanda pertobatan. Dia katakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian dia seperti memberikan karpet merah untuk pelayanan Yesus. Setelah kemudian Yesus memulai pelayanannya, masa Yohanes Pembaptis berakhir. Dia mati dipenggal oleh Herodes. Nah, saudara, kemudian selanjutnya dikatakan setelah lahirnya Yohanes Pembaptis, sang pendahulu atau pembuka jalan itu, dan kita tahu peristiwa kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Padahal waktu itu Yusuf dan Maria mereka tinggal di Nazaret. Jarak antara Nazaret dengan Bethlehem itu kira-kira 150 km. Tentu jangan bayangkan ada aspal, jalan tol yang bisa ditempuh 150 km, kira-kira berapa jam perjalanan? Mungkin 4 jam bisa nggak orang menempuhnya. Nah, saudara, tapi jarak antara Nazaret tempat tinggalnya Yusuf dan Maria ke Bethlehem itu 150 kilo, dan kondisinya waktu itu kaisar tiba-tiba mengeluarkan satu perintah untuk sensus. Dan orang harus didata, mendaftar di kota di mana dia dilahirkan. Karena Yusuf orang Bethlehem, maka dia harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Kondisinya waktu itu berakhir musim panas, masuk ke musim gugur. Dan pada waktu peralihan ini seringkali itu hujan gerimis itu sering turun. Dan Maria dalam kondisi hamil tua. Yusuf barangkali dengan logikanya dia memperkirakan dengan 150 km dengan perjalan kaki, belum ada pesawat waktu itu, mungkin tepatlah waktunya kita akan sampai di Bethlehem, dan kemudian tunggu beberapa hari Maria akan melahirkan. Ternyata perkiraannya tepat. Sampai di Bethlehem memang Maria belum melahirkan langsung. Tetapi karena Bethlehem adalah kota kecil, kampung, ya. Begitu dia sampai di sana, ternyata sudah banyak orang yang lebih dulu datang. Orang-orang Bethlehem yang berada di kota-kota lain, mereka sudah lebih dulu sampai, tinggallah di rumah saudara. Jangan pikirkan hotel penginapan itu seperti Bumi Minang ini, Hotel Santika, Mercure, atau Novotel. Saudara, enggak. Itu hanya tempat yang memang namanya juga kampung. Siapa yang akan tinggal mau nginap di sana?
Jadi penginapan yang dimaksud di dalam Alkitab itu bukan hotel, saudaraku, tapi satu tempat yang kira-kira di sudut-sudut rumah orang yang memang bisa dia sisakan 1-2 kamar untuk orang bisa minum. Belum ada handphone waktu itu. Yusuf kan nggak bisa WA sama sanak familinya yang ada di Bethlehem, tolong siapin ya, aku mau datang. Kan nggak begitu. Begitu dia tiba di Bethlehem, full. Nggak ada tempat tinggal lagi, karena dia kampung kecil. Cari ke sana ke sini ini tidak ketemu. Terpaksalah dia menerima tawaran terakhir. Hanya ada satu tempat, kandang domba, kandang hewan. Dan karena Maria sudah mendekati saat melahirkan, Yusuf tidak punya pilihan, diambillah tempat itu. Nah saudara, kita melihat sepertinya kenapa sih kok tiba-tiba kaisar itu punya ide untuk sensus? Buat Maria mungkin dia sudah mempersiapkan masa kelahiran daripada bayi ini di Nazaret. Tiba-tiba semua berantakan dan kemudian dia harus ke Bethlehem. Dan memang dia melahirkan di Bethlehem dalam kondisi yang seperti itu. Nah, saudara, kita coba lanjut dulu. Ya, kenapa kok bisa ini? Nah, ternyata memang ada seorang nabi yang pernah bernubuat 700 tahun sebelumnya. Dia bernama Nabi Mika. Dia katakan begini, "Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil, tapi daripadamu akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya Israel." Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 menceritakan 700 tahun sebelumnya. Dan tiba-tiba pasal itu sudah mulai terpasang satu. Siapa yang bisa memberikan ide kepada kaisar untuk sensus? Saya percaya ini Tuhan. Yusuf dan Maria mungkin merancangkan berbeda, tapi rancangan Tuhan 700 tahun sebelumnya dia sudah sampaikan. Dan itu harus terjadi. Dan kemudian ide itu muncul dari kaisar. Dan berangkatlah Yusuf dan Maria. Saudaraku, tiba-tiba muncul lagi potongan pasal berikutnya yang harus terpasang lagi. Orang Majus datang. Ya kan? Orang Majus datang. Lalu beritanya, di mana raja yang akan lahir? Kenapa? Karena mereka ini ahli perbintangan, astrologi ya istilah sekarang ini, ahli perbintangan. Jadi mereka melihat tanda-tanda. Kalau ada bintang yang spesial, kalau yang seperti ini bintang, berarti ada satu raja yang akan lahir. Kalau bintangnya begini, peristiwanya begini-begini. Nah, dalam ilmu yang mereka miliki, dikatakan mereka itu kemudian berangkat dari negeri sebelah timur, cukup jauh dari Bethlehem. Dan kemudian mereka datang melakukan perjalanan. Sampailah di Yerusalem. Tanya kepada raja, orang di mana raja yang akan lahir? Orang ngomong dengan Herodes. Waktu itu dia bukan orang Yahudi, tapi dia menjadi raja atas Yahudi. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati daerah jajahannya. Akulah rajamu, kata Herodes. Nah saudaraku, dan kemudian Herodes dapatkan berita ini. Kamu cari tahu, nanti aku pun akan datang menyembah dia. Mana? Aku juga belum tahu. Singkatnya kemudian bintang itu menuntun orang Majus ini sampai ketemu dengan Yesus. Dan lewat cara Tuhan, mereka tidak lapor kepada Herodes. Mereka pulang lewat jalan yang lain. Dan saudaraku, kita lihat potongan pasal berikutnya. Bahwa Tuhan menuntun orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Dan kenapa kok bisa hal-hal ini terjadi? Dan setelah itu Herodes mengamuk dan kemudian anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh.
Dan Tuhan berbicara lewat mimpi kepada Yusuf untuk pergi ke Mesir. Kenapa harus ke Mesir? Karena ada peristiwa yang penting lagi. Seorang nabi pernah bernubuat ratusan tahun sebelumnya. Nabi ini bernama Hosea. Dia berkata dalam kitab Hosea pasal yang kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dia katakan, dari Mesir ku panggil anakku. Jadi saudaraku bisa bayangkan pada waktu itu dalam kitab yang lain dikatakan Maria sudah selesai melakukan pentahirannya dari melahirkan. Kira-kira kalau wakil orang Israel melakukan pentahiran sesudah melahirkan itu 40 hari. Berarti umurnya Yesus waktu itu belum 2 bulan kira-kira. Ya kira-kira lah 2 bulan. Dia harus melakukan perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir. Bukan pindah ke kota, pindah ke luar negeri. Kan begitu, dari Israel pindah ke Mesir. Kenapa harus dari Mesir? Dalam pasal yang Tuhan sedang susun, dia akan mengingatkan kembali kepada nenek moyang mereka dulu pernah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Sepertinya Tuhan sedang menggambarkan kepada orang Israel bahwa seperti inilah rajamu nanti, yaitu Yesus, yang akan membebaskan engkau dari perbudakan, bukan lagi penjajahan secara fisik, tapi perbudakan dosa yang akan dibawa engkau keluar, membebaskan engkau dari dosa yang akan membawa kepada kematian. Dan kemudian pasal itu mulai Tuhan susunkan lagi. Dia sudah nubuatkan ratusan tahun. Padahal jarak antara Bethlehem dengan Mesir, kalau dihitung pulang pergi, itu ribuan kilometer, saudara. 1.500 kilometer lebih. Bisa lakukan perjalanan panjang. Berminggu-minggu, mungkin sebulan lebih dia harus melakukan perjalanan. Tinggal di negara orang, tidak tahu, tidak punya keluarga, tidak punya famili. Tapi karena apa? Karena ada satu potongan pasal yang Tuhan katakan, kamu berangkat ke sana. Dari mana biaya mereka untuk melakukan perjalanan? Biaya hidup mereka mana? Ada, memang saya coba perhatikan di Google, ada yang berkata, wah, untuk itulah Yesus menderita. Dia jatuh miskin sampai tidak punya apa-apa, sehingga untuk sekeping roti pun dia tidak bisa makan. Tapi saya katakan itu pendapat yang keliru. Kenapa? Karena ingat, orang Majus itu adalah orang kaya. Orang Majus, ahli perbintangan, orang kaya datang menyembah Yesus. Apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur. Bukan kemenyan yang bisa dibeli 2.000 rupiah ditekang rempah-rempah dan kemudian si dukun bilang bawa. Bukan kemenyan itu, saudara. Tapi kemenyan ini adalah satu jenis rempah-rempah yang pada masa itu harganya mahal. Kenapa? Karena kemenyan ini adalah sarana untuk beribadah. Mur satu campuran seperti wangi-wangian yang sangat mahal harganya. Apalagi emas. Jadi Tuhan kasih biaya kepada Yusuf, Maria, dan Yesus selama mereka perjalanan ke Mesir dan tinggal di Mesir. Dari mana biayanya? Tuhan utus orang Majus untuk mencukupkan biaya ini. Dan saya tidak percaya Yesus sampai untuk makan 1 keping roti pun. Maria susah, nangis ya sama Tuhan. Aku kelaparan Tuhan. Saya tidak percaya itu. Tapi saya lebih percaya bahwa orang Majus itu diutus untuk membiayai hidup mereka. Kenapa? Karena ada pasal yang berikutnya yang mesti Tuhan susun lagi. Dan setelah Herodes mati, kira-kira 7 tahun kemudian, dari Mesir berangkatlah mereka kembali. Kemana? Ke Nazaret. Kenapa harus Nazaret? Karena di Nazaret
nabi-nabi pernah berkata, Yesus orang Nazaret. Jadi kira-kira usia 7 tahun sampai dengan usia 30, Yesus tinggal di Nazaret. Sehingga dikatakan, Yesus orang Nazaret. Kenapa? Kan memang dia dibesarkan di Nazaret. Selalu. Dari potongan-potongan ini kita lihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sedang susun, itu tidak pernah akan gagal. Siapa yang mencoba menggagalkan, dia akan singkirkan. Herodes coba menggagalkan. Bahkan saking sadisnya Herodes, anak kandungnya sendiri dia akan bunuh. Dia bunuh. Kenapa? Anaknya yang berumur 2 tahun. Karena ini orang Majus bilang raja akan datang menggantikan. Waduh, aku raja nanti. Tahtaku direbut. Anak kandungnya dibunuh. Saking paranoidnya dia, Herodes. Saking gilanya dia. Dibunuh anak kandungnya sendiri. Dan anak-anak orang lain yang di bawah 2 tahun. Rencana Allah tidak pernah gagal. Sebelum Herodes melaksanakan niatnya, Tuhan ngomong pada Yusuf, jangan Mesir. Karena sudah berbeda negara, Herodes tidak bisa lagi bunuh Yusuf, bayi itu. Dia kehilangan jejak. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita? Sekedar mengingatkan kepada kita bahwa sekarang adalah 27 Desember. Dalam rentang waktu usia kita yang berbeda-beda, tapi kalau kita melihat dalam sepanjang tahun ini, kalau ada 365 hari dalam setahun, kita kurang aja lah 4 hari. Ya kira-kira 360 hari kita sudah lewati. Bisakah Bapak Ibu melihat, merangkaikan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini? Kalau Bapak Ibu tidak bisa merangkaikan peristiwa demi peristiwa seperti yang kitab Lukas katakan tadi, kita tidak akan bisa melihat gambaran yang jelas. Kita tidak akan tahu potongan-potongan itu sedang tersusun. Yang kita ada dalam hidup kita adalah marah, jengkel, menggerutu, salahkan ini, salahkan orang itu, salahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya melihat fokus kepada diri kita. Tapi kita coba rangkaikan peristiwa, kejadian demi kejadian itu. Coba rangkaikan satu demi satu. Izinkan sang penjunan itu menyusun dan kita dengarkan. Aku sedang susun satu perangkaian peristiwa lagi. Aku sedang susun satu kejadian lagi, satu peristiwa lagi. Aku sedang susun Aku sedang susun ini supaya apa? Dengan satu tujuan yang jelas dalam kehidupan. Apa yang kita alami dalam hidup ini? Tuhan katakan, sehelai rambutmu pun jatuh ke bumi diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan katakan, ya itu bisa terjadi. Kalau Tuhan katakan tidak ada satupun yang bisa akan terjadi. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, entahkah itu karena kesalahan kita, entahkah itu karena kesalahan orang lain, tapi tetap atas seizin Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita coba rangkaikan peristiwa itu, susun peristiwa itu di akhir tahun ini. Tidak ada salahnya kita coba renungkan, kita coba rangkaikan kembali 2 tahun, 12 tahun, 10 tahun yang lalu. Kemudian peristiwa ini terjadi, kejadian ini kita alami. Coba rangkaikan peristiwa demi peristiwa itu. Dan kita akan kagum dengan Tuhan, bagaimana Dia sedang menyusun pasal-pasal itu jadi gambaran yang jelas dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar dalam hidup kita sehari-hari. Mari coba, jangan abaikan, jangan acuh saja. Jangan kau pernah kecewa dengan satu peristiwa. Jangan kau kecewa dengan 1-2 keadaan. Cobalah melihat dalam satu rangkaian peristiwa ini. Dan coba renungkan dan kemudian katakan, Tuhan, coba aku, Tuhan, beritahu aku, Tuhan.
Bagaimana susunan peristiwa ini Tuhan? Bagaimana rangkaian ini bisa sambung menyambung Tuhan? Supaya aku jelas punya gambaran yang jelas. Ngerti, oh kenapa Tuhan? Oh jelas ini kenapa ini bisa terjadi. Oh rupanya ini. Ini begini. Meskipun yang salah suamimu, yang salah istri, yang salah orang tuamu, mereka yang bercerai dan engkau yang jadi korbannya. Jangan salahkan dulu Tuhan. Mungkin memang bukan tujuan Tuhan untuk seperti, bukan kehendak Tuhan, tapi mungkin Tuhan izinkan peristiwa itu. Tapi itu merupakan satu rangkaian peristiwa. Kenapa kita harus tinggal di Sumatera Barat dengan tingkah laku orang-orang yang ada seperti ini? Kenapa? Karena ada satu pasal yang Tuhan sedang susun dalam hidup. Kenapa kita ada di sini? Sepertinya kita tercampakkan dari kampung kita, dari negeri asal kita, dan kemudian kita ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyusun pasal kita dalam hidupmu. Kalau engkau berkata, "Gak mau Tuhan," maka potongan itu akan terhilang dan engkau akan sulit dapat gambaran yang jelas. Saudaraku, mari kita belajar dalam hidup ini. Ya, izinkan Tuhan berkarya terus dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan betul-betul mengasihi kita. Dan Dia sedang menyusun rangkaian peristiwa demi peristiwa. Nggak ada yang kita perlu sesali. Nggak ada yang perlu kita marah sama Tuhan. Kita akan belajar dari dua pribadi dalam Natal ini. Yang pertama dari Maria. Yang kedua dari Yusuf. Apa sikap kita dalam mengalami waktu kita peristiwa itu sedang terjadi? Rasanya tidak enak, betul, tidak enak. Tapi kita lihat dari Maria. Yang pertama dari Maria. Bagaimana sikap Maria? Maria waktu itu masih remaja. So di Israel tradisi ribuan tahun yang lalu, umur 12 tahun adalah masa di mana orang boleh bertunangan. Ya, 13, 14, 15 tahun orang wanita sudah ada yang menikah di Israel zaman 2000 tahun yang lalu. Nah saudaraku, Maria ini masih remaja. Ya mungkin bisa 16, bisa 17, ya pokoknya masih remaja. Ya kira-kira di usia sekarang ini masih remaja. Mereka datang dan kemudian beritahu kepada dia, "Engkau akan hamil. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan turun menaungi engkau dan engkau akan hamil." Waktu itu mereka belum menikah, sudah bertunangan dengan Yusuf. Masa pertunangan itu adalah masa di mana seorang laki-laki harus menyiapkan satu rumah. Kenapa? Karena si wanita akan dibawa ke tempat si laki-laki. Bisa saja rumah itu adalah berupa satu kamar yang ditambah dalam rumah induk mereka untuk tinggal pasangan ini nantinya. Jadi sementara masa pertunangan, Yusuf mempersiapkan kamar tempat tinggal mereka nanti di rumah keluarganya. Nah saudaraku, pada waktu Maria dapatkan berita, Maria ini orang yang mengerti tentang Taurat Tuhan. Kenapa? Kalau kita pelajari saudaraku, dia cukup mengerti. Nah pada waktu malaikat datang, dia bilang, "Aku kan belum bersuami dan aku belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku hamil? Bagaimana mungkin aku bisa punya anak?" Kemudian Tuhan, malaikat itu beritahu kepada dia. Nah saudara, Maria waktu itu tidak ngerti. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa bersetubuh dengan laki-laki? Tidak ngerti dia. Tapi apa sikap Maria? Ya, ini katakan begini. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 38, dikatakan begini. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pasal 2 ayat 19, kita baca dulu ayatnya. Pada waktu gembala-gembala datang, ayat 19, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Ada
Ada banyak yang Maria tidak mengerti. Why? Kenapa? Kenapa mesti aku? Saudaraku, risiko yang harus dihadapi oleh Maria. Maria barangkali sudah, saya coba berbicara dalam konteks kekinian. Mereka keluarga sudah pesan catering. Tanggal segini, bulan segini, aku akan pesta. Yusuf sudah siapkan anggur. Ada catering yang sudah dipesan, dikasih DP. Kemudian Maria sudah pergi ke Chance Bridal. Untuk apa? Pesan baju pengantin. Ke salon. Untuk apa? Untuk nanti di hari H-nya dia akan berdandan dengan sangat cantik. Waktu malaikat itu datang, kamu akan hamil. Tiba-tiba buyar semua. Lalu bisa bayangkan kesulitan yang akan dihadapi. Ditambah lagi bahwa hukuman bagi orang yang sudah kedapatan hamil di luar nikah itu adalah disebut dengan perzinahan, dan hukumannya maka dia akan dibawa ketemu dengan tua-tua kota itu, dan kemudian atas 2-3 orang saksi dia akan dilempari dengan batu, mati. Itu risiko yang harus dihadapi oleh Maria. Tahu dia kesulitan yang akan dia hadapi. Bagaimana dia akan memberitahu kepada papa mamanya? Bagaimana dia akan memberitahu kepada calon suaminya? Bagaimana dia akan memberitahu kepada calon mertuanya? Bagaimana dia akan kasih tahu kepada orang-orang? Ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi. Orang akan menertawakan Maria, bagaimana mungkin kamu bisa hamil? Kalau bukan ada laki-laki yang menghampiri kamu. Kamu berkata, udah karena ada kuasa Allah yang maha tinggi. Coba pikir Maria. Bayangkan saudaraku, backgroundnya 400 tahun Tuhan tidak pernah menyampaikan pesan apa-apa kepada orang Israel waktu itu. Kenapa? Karena mereka yang berubah setia. 400 tahun Tuhan tidak lagi sampaikan firman. Dan kita bisa bayangkan kondisi kerohanian orang-orang waktu itu. Tapi itu dialami oleh Maria. Tapi sikap Maria, dia katakan dia menyimpan ini di dalam hatinya. Saudaraku, saya sebutkan ini sikap Maria yang pertama itu. Dia memiliki hati yang lembut. Ada banyak peristiwa yang kita belum mengerti, saudara. Mengapa harus saya, Tuhan? Mengapa harus kami, Tuhan? Why, Lord? Kenapa tidak orang itu yang jelas-jelas berdosa? Kenapa bukan dia yang terhukum, Tuhan? Kok kami yang harus mengalami ini? Why? Kenapa, Tuhan? Tapi Maria tidak. Dia memiliki hati yang lembut. Dia tidak ngerti, tapi dia simpan dalam hatinya. Ini hati yang lembut. Saudaraku, ada banyak peristiwa yang kita belum mengerti dalam hidup kita. Jangan langsung disangkal, jangan langsung ditolak, tapi belajar dulu, terima, simpan dulu. Hari ini kita belum mengerti, karena mungkin pengertian kita yang belum cukup. Mungkin wawasan kita yang belum nambah. Mungkin kemampuan kapasitas kita yang belum cukup. Bukan berarti kita langsung tolak. Enggak. Simpan dulu dalam hati kita. 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Oh, ini yang pada dulu aku dapatkan. Oh, ini. Nah, ini hati yang lembut, saudara. Tapi kalau orang hatinya bilang, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, miliki hati yang lembut. Amin. Lemah lembut itu mesti dibedakan dengan lemah gemulai. Ya, sudah bisa bedain lemah lembut dengan lemah gemulai? Ya, bedain ya. Nah, laki-laki yang ke perempuan-perempuan atau pria yang ke wanita-wanita itu namanya lemah gemulai.
Tapi yang lemah lembut itu tidak bicara tentang sekedar itu saja. Hati yang lembut adalah hati yang belajar menerima semua peristiwa, semua kejadian, semua keadaan. Belum mengerti, nggak ada masalah, simpan dulu. Jangan langsung cepat-cepat ditolak. Ngomong aja dengan Tuhan, Tuhan aku belum ngerti. Tolong aku Tuhan, supaya aku ngerti. Caranya bagaimana? Tuhan punya cara. Yang kedua tentang Yusuf. Jadi yang pertama ya, belajar sikap kita adalah miliki hati yang lembut. Supaya kita ngerti rangkaian peristiwa-peristiwa itu, potongan pasal-pasal itu. Oh ini kan, rupanya kenapa ya Tuhan izinkan dulu. Rupanya begini. Kalau hati kita lembut, kita akan bisa ngerti. Begini rupanya ya. Saudara, papa saya ini berteman dengan papanya Pak Bima. Mereka ini satu kerja di PLN gitu ya. Jadi saya baru tahu cerita-cerita setelah sekian tahun kemudian. Lalu kemudian rupanya berteman. Nah sekarang anaknya berteman, anak Pak Pohan berteman dengan anak saya. Jadi ternyata saya bisa lihat bahwa rangkaian peristiwa itu kelihatannya lucu ya. Wow, biasa aja. Tapi ternyata ada satu rangkaian yang Tuhan, satu pasal yang Tuhan sedang pasang-pasangkan itu. Nah saudara, kita belajar dari Yusuf. Hati yang seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf ya? Matius 1 ayat 19. Jadi ternyata dari rangkaian peristiwa-peristiwa itu, ternyata baru saya sadar, baru kemudian terangkum-rangkum dengan cerita mama. Ternyata pada waktu papa meninggal itu, orang tua Pak Gulman itu yang banyak membantu keluarga kami pada waktu peristiwa meninggal itu Pak ya. Jadi karena dia meninggalnya mendadak dibunuh, dan kemudian ya orang tua bapak yang banyak membantu. Kenapa? Karena ternyata mereka ini bersahabat waktu kerja di PLN Bukit Tinggi. Nah, Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dikatakan Yusuf ini adalah seorang pria yang tulus hatinya. Jadi saudara, ternyata lembut hati dan tulus hati ini adalah bukan sesuatu yang turun otomatis dari surga. Saudara yang harus kerjakan itu. Saudara mau punya hati yang lembut atau punya ketulusan hati, bukan tergantung dari Tuhan, tapi tergantung dari bagaimana kita mau dah punya hati yang lembut. Mau dah aku tuh punya ketulusan hati. Sekali lagi, Tuhan tetap dia akan berikan, tetapi bagaimana respon kita? Kalau kita tidak punya respon, hati mau lembut, ya enggak juga. Kalau kita tidak mau tulus, ya semua akan tergantung dari kita. Jadi makanya kalau mau nolong orang lain, ya tolong aja dengan tulus. Tidak perlu kita tolong dia karena kita mengharapkan sesuatu, itu tidak tulus. Ya mau tulus ya tulus saja. Mau nanti karena kurang ajar, sudah tolong ini begini-begini, itu tidak tulus sudah. Kalau mau tolong ya tolong aja. Terus hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, yang penting kan kita sudah tolong, ya kan? Dengan tulus. Jadi miliki aja hati yang lembut dan ketulusan hati. Sekali lagi, ini tergantung kita loh, bukan dari Tuhan, bukan tergantung dari Tuhan dan kita. Mau nggak kita punya? Kalau mau, ayo latih. Kalau mau, ayo kerjakan. Ya, jadi kalau mau, latih. Izinkan Tuhan mendidik kita, Tuhan melatih kita, dan kita akan memiliki hati ini. Kalau kita mau. Ya, jadi apa yang harus kita miliki yang pertama? Hati yang lembut dan kemudian ketulusan hati. Bicara tentang hati kita. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Kenapa? Hari ini sudah punya hati yang lembut, besok bisa berubah. Makanya perlu dijaga supaya tetap, ya, hati kita tulus hari ini, yang bisa kita jaga supaya tetap tulus. Ya, kenapa? Karena sekitar kita bisa merubah kita, orang lain bisa merubah kita, lingkungan bisa merubah kita, hati kita bisa berubah. Makanya banyak orang yang dulunya percaya sekarang jadi tidak percaya. Kenapa? Hatinya bisa berubah. Oh, dulu dia khotbah di mimbar, besok sudah mimbar yang lain dia khotbah. Bisa kan? Bisa. Kenapa? Hati itu mesti dijaga. Kalau tidak dijaga, nanti dia akan berubah-berubah. Ya, kami berdua tetap berusaha jaga hati. Ya. Apakah kami akan cocok selalu? Enggak juga. Ada banyak juga yang enggak cocok. Ya. Selera makan, tidak semua cocok. Oh, banyak hal. Saya kalau tingkat panasnya minum itu beda. Istri saya bilang tidak panas. Begitu saya makan, kaget kenapa? Ternyata panas. Tingkat itu aja dari hal yang sederhana. Ada banyak perbedaan. Tapi kami jaga hati aja. Ada masalah, ya diselesaikan. Meskipun cara menyelesaikannya beda, ya. Orang foto karakter warna merah, itu kan dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya dan harus selesai. Tapi saya tidak begitu. Ya Tuhan, ya sudah jaga hati aja sama-sama. Yang penting, ya sudah kita selesaikan. Hatinya bisa dijaga, ya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang harus jaga hati kita? Siapa yang harus jaga hati kita? Ya saudara lah, kalau punya saudara kok suruh orang lain jaga. Bukan? Hati-hati saudara kok suruh orang lain jaga. Jagalah perasaanku. Jangan mau jaga perasaan punya kita, hati punya kita. Mari kita menjaga. Masing-masing harus jaga. Jagalah perasaan, jagalah hatimu. Ya, dengan kita menjaga hati, tetap miliki hati yang lembut, tetap memiliki ketulusan hati. Maka pasal-pasal yang Tuhan sedang buat, rangkaian peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, karena kita punya hati yang lembut dan ketulusan hati, saya percaya kita akan melihat nanti, kalau belum hari ini, besok. Kalau belum besok, mungkin minggu depan, gambarannya akan semakin jelas. Kenapa? Karena kita coba dengan hati yang lembut, dengan ketulusan hati, kita akan coba merangkaikan peristiwa demi peristiwa. Kita tidak akan hilangkan itu, tapi kita tahu, oh ini peristiwa ini, kejadian ini, karena Tuhan punya tujuan ini. Alasan Tuhan jelas. Kenapa harus ke Bethlehem? Kenapa Nazaret? Kenapa harus ke Mesir? Karena Tuhan punya alasan yang jelas dan tujuan yang jelas. Kenapa saudara harus mengalami kesulitan? Kenapa saudara harus mengalami penderitaan? Kenapa kita harus mengalami masalah? Karena tujuan dan alasan Tuhan jelas untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh merefleksikan hidup kami sepanjang tahun ini. Ada banyak kejadian dan ada banyak peristiwa. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak yang kami tak mengerti, ada banyak yang belum jelas buat kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau menginginkan kami punya hati yang lembut, hati yang mau menerima semua kejadian, semua peristiwa yang sedang terjadi, supaya dengan hati yang lembut dan hati yang tulus kami sedang melihat bagaimana tujuan dan alasan Tuhan yang jelas dalam hidup kami. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa alasan dan tujuan yang jelas dari Tuhan.
Biarlah kami bisa mengerti dan memahaminya Tuhan, dengan memiliki hati yang lembut dan hati yang tulus. Kami mau melakukannya, kami mau mengerjakannya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut dan hati yang tulus. Dari tempat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, Engkau melihat baik yang ada di rumah juga. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Tuhan bilang juga, air matamu aku tampung dalam kirbanku. Kesedihanmu aku tahu, kata Tuhan. Kesulitanmu aku tahu, penderitaanmu aku tahu, kata Tuhan. Tapi coba lihat peristiwa demi peristiwa. Dan Tuhan punya alasan dan tujuan yang jelas untuk kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah bekerja turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dia punya alasan dan tujuan yang jelas. Kenapa? Satu peristiwa demi peristiwa. Kenapa? Satu kejadian demi kejadian yang harus kita alami. Karena Tuhan punya tujuan dan alasan yang jelas untuk hidupmu. Bapak, terima kasih. Engkau tuntun kami Tuhan di tahun-tahun ke depan. Ada banyak berita yang menakutkan kami Tuhan. Ada banyak kejadian-kejadian yang membuat kami takut, khawatir kami hadapi masa depan ini. COVID ini, kami juga belum tahu entah kapan sampai selesai. Dan seperti ini satu panah berapi yang terus dilemparkan ke atas hidup kami, yang kadang-kadang membuat kami silau, kami takut, kami gentar. Tapi hari ini Tuhan, Engkau bicara kepada kami. Hari depan kami ada dalam tangan-Mu. Karena Engkau izinkan peristiwa ini terjadi karena tujuan dan alasan-Mu jelas Tuhan. Engkau sedang menyusun satu rangkaian pasal, potongan pasal yang sedang Kau pasangkan satu demi satu. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini hati kami terbuka Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami terus menjaga hati kami. Tolong kami Tuhan, tolong Tuhan, tolong kami Tuhan. Hari ini kami membuat komitmen menjaga hati kami, tidak membiarkan kekecewaan, ketakutan, kepahitan menghancurkan lagi hidup kami. Kami mau jaga hati ini Tuhan, kami mau jaga. Bapak, terima kasih. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-anak Tuhan. Tumpangkan tangan Tuhan, belai penuh mereka Tuhan. Tuhan bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu, tidak seperti yang dunia berikan, tapi damai sejahtera Allah. Untuk itulah Yesus datang, memberikan damai. Terus rasakan, nikmati kedamaian. Damai sejahtera Allah yang memampukan engkau menghadapi hari-hari yang akan datang. Damai sejahtera, satu kekuatan dan nilai ilahi yang Dia berikan kepadamu, supaya engkau kuat menghadapi kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Damai sejahtera yang terjaga dalam hidupmu.
terima kasih untuk hari ini. Engkau terus kerjakan Tuhan atas setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah juga Tuhan. Terus Engkau kerjakan. Engkau kerjakan ini buat kami semua. Terus Tuhan, terus Tuhan, limpahkan ini, limpahkan terus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan sedang utus malaikatnya sedang membawa pemberian-pemberian. Apa yang kau butuhkan kata Tuhan. Tuhan sedang mengutus malaikat. Engkau yang ada di rumah, Tuhan juga bawa. Malaikat itu membawa pemberian-pemberian dari surga. Dia sedang berikan kepadamu damai, sukacita, bahkan pemberian-pemberian dalam kehidupanmu, kebutuhanmu. Tuhan berikan jawaban doa. Dia sudah membawa pemberian-pemberian itu. Terus dia sedang lakukan itu. Dia lakukan itu. Dia lakukan itu buat engkau. Terimalah. Ada beberapa orang di antara saudara yang Tuhan sedang berikan pernyataan itu dengan jelas dalam bentuk penglihatan. Ada malaikat yang ada turun dari surga, utusan-utusan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau inginkan. Jadilah pada kami seperti yang Kau mau. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi, sangat sayang kepada Engkau. Tuhan cinta kepadamu. Tuhan mengasihi, Dia sayang kepadamu. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, ada saudara yang memang Tuhan sampaikan tadi dengan jelas tentang malaikat-malaikat tadi. Tuhan ngomong, aku udah kasih tahu, aku udah ngomong, aku berikan pernyataan ini dengan ada beberapa orang, ada 2 orang, ya ibu-ibu, yang wanita. Nggak tahu kalau pria juga ada tadi. Tapi Tuhan bilang jelas, aku kan lihat ke sama dia. Nggak apa-apa, saudara boleh share dengan kita sebentar aja. Saya lihat ini. Ayo, sebelum kita akhiri, ada? Nggak apa-apa, Fania? Atau Linda, atau yang lain, ya saudara, kalau saudara masih ragu-ragu, tapi percayalah, ya. Tadi mengatakan sepertinya ada malaikat dari surga itu yang sedia bawa pemberian-pemberian, diberikan kepada saudara semua, karena Tuhan sayang dengan saudara, ya. Saudara, puji Tuhan untuk kebersamaan kita sepanjang tahun ini. Kita akan ketemu dalam ibadah di tahun depan.
1 Januari kita tidak buat ibadah karena ini dalam kebiasaan kita ingin memberikan family day, hari buat keluarga di mana saudara bisa ketemu satu keluarga, berdoa bersama satu keluarga menjelang tutup tahun dan mengawali tahun yang baru. Nanti kita akan ketemu di ibadah awal tahun hari Minggu tanggal 3 Januari. Nanti kita akan awali ibadah itu juga dengan perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan mengawali tahun 2021 dengan minta tuntunan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kemampuan ilahi yang boleh diberikan kepada kita semua. Nah, kita akan ketemu tanggal 3 Januari 2021 lewat ibadah ya, jam 10 pagi. Kita juga tetap melaksanakan ibadah online ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, tetap sehat ya, tetap jaga sehat, tetap kuat. Kita akan hadapi bersama-sama. Kita akhiri tahun ini, kita hadapi tahun depan satu keyakinan yang sama yang lebih kuat lagi. Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan, keluarga Bapak Ibu semua dengan berkat yang berlimpah. Ada banyak yang tidak kita bisa pikirkan, tapi Tuhan akan berikan itu kepada kita. Itulah pemberian-pemberian yang Dia berikan kepada kita. Ya, terima dengan iman dan percaya nanti sudah akan menikmati bagaimana Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among His people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Bapak Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa, saudara harus berada di eye of the angin sakal itu, dan saudara harus berada di tanah kering dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi
ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pembimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu ya yang dalam keadaan lumpuh ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil. Malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus' name. Amen. bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Bapa, terima kasih buat perlindungan-Mu, dan terima kasih buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Jika kami boleh ada hingga sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami dan menumbuhkan kami. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang tulus dan hati yang lemah Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup kami seluruh dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lalui, sehingga Tuhan pada tahun yang akan datang kami yakin dan percaya
bahwa kehidupan kami ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa kebenaran firman itu akan menjadi bagian dari kami. Bapa, dari tempat ini kami berdoa buat pendeta kami Yohanes Beni yang menjadi gembala kami di tempat ini, di gereja GBI Rock yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu beserta istri dan anak-anak. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan untuk memperlebar kerajaan Allah di provinsi ini. Kiranya Tuhan Yesus lah yang menyertai, Tuhan Yesus yang menjadikan beruntung dan berhasil. Kami yang tidak percaya itu Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang selalu menopang. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami yang ada di pusat, untuk Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka Tuhan berkati, sertai mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, baik itu untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan beserta Menteri yang ada, mulai yang tertinggi bahkan sampai yang terendah sekalipun. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil kiranya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan begitu juga dengan kota kami Provinsi Sumatera Barat, kota kami Kota Padang. Tuhan berkati, lindungi kota ini Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada di kota ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini pada saat ini maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pekerjaan, usaha, studi sekolah daripada jemaat-Mu pada hari-hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Berikan keberuntungan dan keberhasilan Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga kami berdoa buat setiap persembahan yang telah dipersiapkan oleh umat-umat. Tuhan berkati persembahan Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhanlah yang membalaskan. Tuhan, terima kasih buat Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu dan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus, dalam setiap pergumulan, persoalan hidup Tuhan. Berkati Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan keregaan, berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan yang baik dan yang layak. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya yang boleh kami alami pada hari-hari ini. Kami yang tidak percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui yang Bapa. Kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntun menyertai membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom.